Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan dengan materi membangun sistem suksesi retail. Saya Muhammad Gilang Ramadan. Saya Chandra Trijanuar. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi kali ini. Di sini saya akan menjelaskan definisi. Apa itu sistem suksesi? Sistem suksesi adalah rangkaian proses yang terencana untuk menyiapkan pengganti pada posisi-posisi penting. Ruang lingkup di retail, sistem ini mencangkup beberapa level. Yang pertama ada store level atau tingkat toko, seperti supervisor. Yang kedua ada regional, seperti area manager. Yang ketiga ada office atau kantor pusat, itu seperti kategori. Bahkan hingga tingkat head atau kepala. Jenis suksesi perlu dipahami perbedaan antara suksesi reaktif, yaitu saat kebutuhan muncul, dan proaktif, seperti perencanaan ke depan. Poin selanjutnya adalah tujuan membangun sistem suksesi retail. Tujuan yang pertama, memahami konsep dasar dan pentingnya sistem suksesi secara spesifik dalam konteks retail. Dan tujuan yang kedua, mampu mengidentifikasi posisi kunci dan kompetensi yang kritikal bagi bisnis retail. Dan yang ketiga, merancang program pengembangan yang efektif untuk membangun pipeline kepemimpinan internal. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengetahui berbagai metode identifikasi talenta dan alat asesmen yang relevan. Mengapa suksesi vital di retail? Suksesi vital di retail karena yang pertama ada turnover tinggi. Industri retail sering memiliki tingkat turnover atau pergantian karyawan yang tinggi, sehingga kebutuhan untuk kesiapan pengganti menjadi cepat dan mendesak. Yang kedua ada operasional 24/7. Operasional retail sering berlangsung 24/7 dan kualitas leadership toko secara langsung mempengaruhi sales dan customer service. Yang ketiga, skala dan fragmentasi. Jumlah cabang yang banyak dan tersebar membuat penetapan standar kepemimpinan yang konsisten menjadi sangat penting. Dan yang terakhir, pengurangan biaya dan budaya. Adanya sistem suksesi dapat mengurangi biaya rekrutmen eksternal yang mahal dan membantu menjaga serta melestarikan budaya perusahaan. Poin selanjutnya yaitu identifikasi posisi kunci. Nah, jadi langkah awal dalam sistem suksesi adalah mengidentifikasi posisi yang paling kritis dari kriteria. Posisi kunci itu ditentukan berdasarkan pengaruhnya pada pendapatan, operasi, dan reputasi perusahaan. Contoh posisinya meliputi store manager, area manager, kepala logistik, dan head of merchandising. Posisi harus diprioritaskan berdasarkan kombinasi risiko yang ditimbulkan jika kosong dan frekuensi rotasi yang biasa terjadi. Poin selanjutnya yaitu kompetensi kritis atau retail leadership. Kompetensi inti yang dibutuhkan untuk leadership retail meliputi yang pertama ada manajemen operasional. Manajemen operasional meliputi operasional toko secara umum dan stok manajemen. Yang kedua ada people management. People management termasuk coaching, scheduling, dan pengelolaan performance karyawan. Yang ketiga ada pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan ini meliputi customer experience dan visual merchandising. Selanjutnya ada analisis dan keputusan. Kemampuan analitik penjualan dan pengambilan keputusan cepat. Dan yang terakhir ada teknologi. Kemampuan dalam menggunakan digital tools yang penting itu seperti POS dan inventory system. Poin selanjutnya yaitu metode identifikasi talenta. Nah, talenta diidentifikasi menggunakan berbagai metode untuk memastikan objektivitas. Yang pertama, ada talent review. Talent review ini dilakukan secara berkala. Yang kedua, ada assessment center. Assessment center melibatkan assessment center dan simulasi toko yang realistis. Selanjutnya ada feedback dan data storage. Feedback dan data storage menggunakan 360 degree feedback
dan data KPI historis seperti sales, Synchrony, dan NPS. Poin selanjutnya yaitu program pengembangan. Program ini dirancang untuk mengembangkan pipeline kepemimpinan. Yang pertama ada on the job training atau OJT. OJT ini meliputi coaching harian, shadowing, dan pemberian tugas khusus. Selanjutnya ada rotasi. Rotasi lintas, fungsi atau antar cabang untuk memberikan pengalaman yang luas. Selanjutnya ada dukungan personal. Mentoring formal dan peer coaching atau pelatihan sesama rekan. Selanjutnya, akselerasi. Program akselerasi atau leadership bootcamp dirancang khusus untuk karyawan high potensial. Yang terakhir ada e-learning. Pemanfaatan e-learning dan micro-learning untuk penyampaian materi operasional yang cepat dan tepat. Poin selanjutnya yaitu desain jalur karir dan individual development plan atau IDP. Dari jalur karir, penting untuk membuat kompetensi metrik yang jelas untuk setiap level. Yang kedua ada IDP. IDP merupakan rencana individu yang berisi tujuan, hasil dari gap analysis, kegiatan pengembangan spesifik, timeline, dan penentuan pemilik yang bertanggung jawab atau manajer. Yang selanjutnya ada pembaruan. IDP harus diperbarui dan ditinjau menggunakan review one-on-one setiap 3 hingga 6 bulan. Poin selanjutnya yaitu roadmap implementasi 6-18 bulan. Implementasi sistem suksesi yang terstruktur dilakukan melalui tahapan. Tahapan yang pertama, inisiasi dan sosialisasi melakukan mapping selama 2 bulan. Tahapan yang kedua yaitu talent review dan assessment awal dilakukan selama 2-4 bulan. Tahapan yang ketiga, desain program. Desain lengkap program pengembangan dan IDP selama 4-6 bulan. Yang keempat, pelaksanaan pilot. Melakukan uji coba di wilayah atau skala kecil, misalnya 1 region atau 10 toko selama 6-12 bulan. Dan yang terakhir, tahap evaluasi dan scale up. Melakukan evaluasi, memperluas cakupan sistem, dan melembagakan sistem tersebut 12-18 bulan. Oke, baik teman-teman, di slide selanjutnya itu ada geofairness dan stakeholder, di mana geofairness ini dalam manajemen talenta berarti sistem pengaturan peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat agar proses pengelolaan talenta berjalan efektif. Nah, tujuannya itu memastikan semua pemangku kepentingan atau stakeholder memiliki peran jelas dalam mendukung identifikasi, pengembangan, dan retensi talenta di perusahaan. Di mana selanjutnya itu ada peran stakeholder. Dalam peran stakeholder ini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada human resource business partner. Di dalam ini ada fasilitator yang dimana membantu menghubungkan kebutuhan bisnis dengan strategi SDM. Selanjutnya itu ada data owner yang mengelola dan menganalisis data talenta, kinerja, potensi, dan kompetensi. Selanjutnya itu ada pengembangan program, merancang program pengembangan talenta, suksesi, dan pelatihan. Poin yang kedua dalam peran stakeholder itu ada business leader, yang dimana business leader itu di dalamnya mencakup area manager, general manager. Di dalamnya itu memberikan dukungan, legitimasi bagi program talenta, menilai kinerja dan potensi karyawan secara objektif, dan membimbing dan mengembangkan kemampuan talenta di unit kerjanya. Poin selanjutnya itu ada senior leadership, yang dimana dalam senior leadership itu ada direksi dan top management, menyediakan anggaran untuk pengembangan dan retensi talenta, dan menetapkan aturan dan kebijakan agar talenta internal mendapat peluang karir yang adil. Yang terakhir itu ada employees atau karyawan, di mana terlibat dalam program pengembangan, pelatihan, monitoring proyek strategis, dan memberikan masukan dan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas program talenta. Oke, di slide yang ke-12 ini yaitu teknologi pendukung. Di mana teknologi pendukung itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada HRIS untuk data tenaga kerja dan succession planning model.
Poin yang kedua itu ada LMS untuk kurikulum online dan tracking progress. Dan poin yang ketiga itu ada assessment platform untuk tes dan reporting, dan terakhir itu ada BI dashboard untuk monitoring KPI toko dan talenta. Oke, di selanjutnya itu ada studi kasus Next Leader Stock dan contoh lengkapnya. Di mana latihan pilot selama 9 bulan di 15 toko dengan kriteria low medium performance, seleksi KPI sales dan manajer nomination plus assessment center, yang dimana intervensinya itu 3 bulan rotasi, 2 hari bootcamp, kepemimpinan, midterm dan bulanan. Yang mana hasilnya itu 65% promosi internal, rata-rata sales, rata-rata sales itu 8% per toko dalam 6 bulan. Selanjutnya itu ada resiko dan mitigasi, yang dimana bias dalam seleksi, gunakan kombinasi data dan multiple pattern. Yang kedua itu ada overload operasional saat staff dipindah. Rencanakan rotasi bertahap. Dan poin yang ketiga itu kurangnya dukungan manajer, training untuk manajer tentang cooking. Yang ketiga itu budget terbatas, mulai dengan pilot kecil dan tunjukin ROI. Di slide yang ke-15 ini itu ada template talent review atau agenda. Yang pertama itu pembukaan dan tujuan meeting 5 menit. 2. Overview data, performance dan potensial 10 menit per role group. Yang ketiga itu diskusi kandidat kunci dan rekomendasi development 25 menit sampai 40 menit. Yang keempat itu keputusan dan action item, yang dimana itu 10 menit, dan terakhir itu ada follow up, timeline, dan owner itu 5 menit. Di slide selanjutnya itu ada checklist implementasi atau ringkasan. Yang pertama poinnya itu sosialisasi leadership dan agent KPI. Poin yang kedua itu mapping posisi kunci dan kompetensi metrik. Nah, poin yang ketiga itu jalankan talent review dan assessment. Dan keempat itu rancang IDP dan program development. Dan poin yang terakhir itu lakukan pilot, ukur, dan scale up. Nah, di slide terakhir itu ada kesimpulan dan call to action, yang dimana suksesi adalah investasi strategis untuk keberlanjutan retail. Dan yang kedua itu mulai dari mapping posisi kunci dan pilot kecil untuk membangun bukti ROI. Dan yang terakhir poinnya itu ada aksi, yang dimana aksi ini buat tim kecil untuk memulai mapping posisi kunci dalam 2 minggu. Oke, mungkin itu cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Gilang Ramadan. Saya Chandra Trijanuar. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.